Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 20 Desember 2020 demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9 pagi. Dan kebaktian secara online mulai pukul 17.00 atau jam 5 sore via daring atau internet dengan menggunakan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 mulai pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk dapat mengikutinya. Warta yang ketiga, saudara dengan memperhatikan satu, saat ini ada lonjakan meningkat dengan tajam orang yang terpapar atau mengalami sakit corona di kota Semarang. Yang kedua, ada libur bersama di akhir tahun sehingga sangat mungkin ada yang datang atau berlibur dari luar kota. Dan yang ketiga, surat edaran Kementerian Agama dan BPMS GKI yang menghimbau kegiatan Natal dan Tahun Baru diadakan secara online, maka Majelis Jemaat GKI Gondomono memutuskan untuk meniadakan kebaktian onsite di gereja tanggal 25 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021. Seluruh kegiatan Natal dan Tahun Baru akan diadakan via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Mohon perhatian dan pengertian saudara-saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian dari PKJ 13 ayat 1 dan 3. Kita masuk rumahnya.
Kebaktian Minggu Advent keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, 4 buah lilin Advent sudah dinyalakan. Hal ini menandai bahwa kita telah memasuki minggu Advent keempat. Lilin keempat ini menyimbolkan kedamaian, yang mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat dalam Injil Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa, saudara. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan memampukan kami di masa Advent, di masa penantian kami menanti peringatan Natal dan juga menanti kedatangan yang kedua. Kami boleh dimampukan tetap setia kepada Tuhan, setia dalam segala sesuatu. Dan kami pun juga dimampukan Tuhan untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada orang-orang sekitar kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami pun masih banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kekurang setiaan kepadamu terwujud dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, yang akan kami akui secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, dengan sukacita, marilah kita menerima berita anugerah dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 26 yang mengatakan kepada kita demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami. Sejak Engkau lahir dan sampai saat ini, cinta kasih-Mu tidak pernah berkurang. Kami rindu Tuhan, Engkau nyatakan kehendak-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti
dan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Maranatha. Jemaat Tuhan, di minggu Advent keempat ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Seorang hamba yang harus mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mewujudkan kehendak Tuhan dalam arti kehendak Tuhan itu kita alami, kehendak Tuhan itu kita lakukan, kehendak Tuhan itu kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita, sehingga kita mengalami kehendak Tuhan, orang lain pun juga mengalami kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa melakukan kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak hambatan, banyak rintangan di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, seperti Maria dalam bacaan yang kita baca tadi, Maria pun juga merasa sulit untuk mewujudkan
kehendak Tuhan dalam hidupnya, untuk melakukan, untuk mengalami kehendak Tuhan dalam hidupnya, untuk membagikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Yang pertama, karena seringkali kehendak Tuhan itu berbeda dengan keinginan kita. Saudara, Maria pada waktu itu belum menikah dengan Yusuf. Tetapi Tuhan menghendaki Maria harus mengandung seorang Mesias karena Roh Kudus. Inginnya Maria mengandungnya nanti setelah menikah dengan Yusuf. Tetapi kehendak Tuhan menghendaki Maria mengandung karena Roh Kudus. Yang kedua, ada banyak hambatan di dalam Maria mewujudkan kehendak Tuhan itu. Sehingga Maria berkata kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Yang pertama, saudara, hambatan natural atau kenyataan. Sesuatu yang nampak mustahil, seseorang mengandung tanpa adanya seorang laki-laki. Sehingga kejadian Maria ini merupakan sebuah kejadian yang tidak masuk akal dalam hidupnya. Sangat tidak mungkin. Kemudian yang kedua adalah hambatan sosial. Kita bisa membayangkan tanggapan atau penilaian orang-orang sekitar Maria ketika mengetahui Maria belum menikah tetapi sudah mengandung. Tentu orang-orang sekitarnya akan menilai Maria ini sebagai seorang perempuan yang tidak baik. Belum menikah tetapi sudah mengandung. Kemudian saudara, Maria pun juga akan dihadapkan sebuah hukuman yang sangat berat ketika didapati mengandung sebelum menikah. Dia akan mendapatkan hukuman mati, dirajam dengan batu. Tentu Bapak Ibu, sebuah kehendak Tuhan yang sangat beresiko dan penuh dengan hambatan. Tetapi saudara, Maria meyakini bahwa kehendak Tuhan itu lebih baik dibandingkan dengan kehendaknya. Sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria meyakini bahwa dirinya akan dipakai oleh Allah sebagai sarana keselamatan dunia. Sehingga seberat apapun berbagai resiko akan dia hadapi, berbagai hambatan akan dia alami, tetapi dia tetap mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku. Dia mengatakan, aku ini hanya seorang hamba. Kemudian yang kedua, saudara, ketika ada penyerahan dalam diri Maria kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan pun menguatkan, Tuhan pun melindungi, Tuhan pun memampukan Maria untuk menjalankan, mewujudkan kehendak Tuhan itu dalam hidupnya. Melalui malaikat, Tuhan berjanji, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Maria akan dilepaskan dari mara bahaya. Maria akan dilepaskan dari ancaman-ancaman dan Maria akan tetap mengalami hidup yang selamat sampai Kristus lahir di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah Maria di dalam mewujudkan kehendak Allah. Itulah Maria di dalam kesediaannya dipakai Tuhan sebagai sarana keselamatan bagi banyak orang. Jemaat Tuhan, lalu bagaimana dengan kita?
sangat kita sadari melakukan kehendak Tuhan sesuatu yang tidak mudah. Tetapi ketika kita pasrah kepada Tuhan dan mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup, maka kita pun meyakini ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, dan Tuhan pun akan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga saya mengajak saudara supaya kita senantiasa mengalami berkat, mengalami kuasa, dan mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dimampukan Tuhan untuk melewati, menjalani, dan juga menghadapi suka duka, bahagia cerita, sehat sakit dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa mengatakan, aku ini hamba yang harus menuruti perintah Tuhannya. Jadilah padaku menurut kehendak, dan biarlah kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh dan terus-menerus kita perjuangkan untuk terwujud dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita alami, kita lakukan, dan kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengingatkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, malah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kegiatan atau kebaktian Natal dan Tahun Baru, baik secara onsite maupun online di berbagai gereja, khususnya di GKI Gondomono ya Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, tidak menimbulkan klaster baru untuk corona. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai macam hal, biarlah Tuhan hadir mendampingi dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, biarlah di masa pandemi ini setiap anggota keluarga semakin akrab, semakin saling mengerti seorang dengan yang lain, semakin saling mendoakan dan peduli, sehingga walaupun sering bertemu di rumah, tetapi rasa damai, rukun tetap dialami setiap anggota keluarga. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa kami supaya bangsa kami pun juga semakin baik. Pandemi corona ini juga semakin berkurang dan kami pun terus berharap boleh kembali hidup seperti sedia kala.
Tuhan berkati pula GKI Gondomono dengan segala pelayanan yang masih dilakukan. Biarlah memberkati setiap anggota jemaat dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan, dan kami yakin dan percaya apa yang kami berikan ini ya Tuhan adalah berasal dari tangan Tuhan juga, dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh memberikan dengan penuh sukacita, karena firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biarlah dengan segala ketulusan hati kami memberikan, sehingga persembahan kami berkenan di hadirat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berguna untuk pembangunan jemaat Tuhan dan juga gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Amin.
dosa. Mari kita terus menggambar dengan menaati kehendak Tuhan dan terus saling melayani seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan, saudara. Allah sumber pengharapan, memberi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam